Selamat, kamu dapat sepeda motor 3 roda legendaris. Sedang proses mengikat kendaraan. Berhasil terikat. Anjir. Bro, lihat sepeda roda 3 ini. Ini sangat cocok denganmu. Lagi pula, pencahayaan sempurna 360 derajat. Benar-benar dibuat khusus untukmu. Pak Bos, kamu yakin itu? Sepeda roda 3 ini. Ya udah, tidak ada cara lain, kawan. Kamu cuma punya 1.000 yuan. Aku hanya bisa memberimu ini. Sepeda roda 3 ini aja. Aku tidak keberatan kamu miskin. Kamu juga jangan ngeluh kendaraanku jelek. Tapi mobil ini terlalu jelek banget. Kamu jadi tukang angkat bata. Masih banyak banget tuntutan. Kamu tak bisa beli mobil ini. Cepat pergi, jangan ganggu usahaku. Kok kamu menghina orang sih? Aku ambil sepeda ini, 1.000 rupiah. Oke. Baru saja dipecat oleh mandor bangunan. Berpikir pakai uang 1.000. Beli mobil bekas angkut barang. Kok tiba-tiba beli tanpa pikir panjang? Sepeda roda 3 jelek ini sih. Apa gunanya barang ini? Tidak bisa bantu dapat uang. Selamat, kamu dapat sepeda motor 3 roda legendaris. Kendaraan sedang dalam proses pengikatan. Pengikatan berhasil. Sialan. Mewarisi sepeda roda 3? Bos mana yang begitu kere? Sepeda roda 3 dianggap barang berharga. Sepeda roda 3 ini setiap hari bisa hasilkan 1 muatan otomatis. Host mengemudi trisik selama 10 jam akan memicu 1 hadiah spesial. Pengikatan kali ini berhasil. Barang sudah dihasilkan. Silakan tuan rumah cek sendiri. Menghasilkan barang secara otomatis? Sepeda roda 3 ini bisa menghasilkan barang bagus apa sih? Wah. Barang yang dihasilkan kali ini adalah 100 batang emas murni kadar 999. Setiap batang beratnya 500 gram. Sumber emas dan buktinya ada di gerobak. Pemain, tenang, pakai aja ya. Inilah kekuatan Trisula legendaris. Baru mulai sudah menghasilkan emas. Hidupku pasti akan membaik mulai sekarang. Sepeda tua yang kubeli 1.000, isinya emas. Siapa yang bisa membayangkan ini? Emas di sini terlalu tidak aman. Lebih baik tukar uang di bank. Harga emas sekarang 800 per gram. Satu batang emas saya 400.000. Emas ini 40 juta. Asik banget. Bocah brengsek. Kau takutkan aku dengan sepeda motormu? Aku beli BMW baru hari ini. Malah ditabrak kamu gini aja. Aku kasih tahu ya, hari ini kamu harus ganti rugi. Kamu yang nabrak belakang mobilku. Suruh aku ganti rugi? Otakmu rusak kamu. Kamu salah lihat. Aku tidak menabrakmu. Kamu cuma naik trisek jelek. Masa kamu punya kamera perekam jalan? 20.000 butuh semua orang. Aku kasih tahu ya. BMW aku ini bisa membeli 100 nyawa kamu. Hari ini kamu harus ganti rugi. Kamu bakal dapat akibat buruk. Aku cuma naik trisek tua. Jadi pantas saja aku kamu hina. Aku kasih tahu. Trisek aku ini bisa membeli 100 unit BMW milikmu. Pura-pura bodoh ya. Kamu beli 100 BMW ku? Kamu kira trisekmu terbuat dari emas? Anak ini kayaknya udah gila ya. Emas juga nggak seharga segitu. Dia takut rugi, jadi berbohong. Dengar apa yang orang-orang bilang tadi. Kamu pura-pura bodoh ya, bocah? Enggak kok. Lebih baik cepat bayar ganti rugi. Nanti polisi datang ya. Urusan ini tidak akan selesai. Ayo kita tunggu polisi lalu lintas. Iya. Apa yang terjadi di sini? Kawan, bocah ini mengendarai sepeda motor rusak. Menabrak BMW saya. Ini mobil baru saya hari ini. Bagaimanapun juga dia harus ganti rugi. Ganti rugi 50.000 yuan. Kalau tidak, urusan ini selesai. Nah, anak muda. Apa tanggapanmu? Dia yang menabrak belakang kendaraan saya. Ngawur. Apa bukti yang kamu punya? Saya bukan orang buta. Saya nyetir BMW, mau nabrak sepeda roda 3 jelek kamu? Sepedaku tidak punya kamera dashboard. Tapi bank di sini. Ada CCTV loh. Aku yang salah. Kita lihat aja, pasti tahu. Kecelakaan ini kamu yang menabrak belakang. Kamu bertanggung jawab penuh. Ini laporan kecelakaan. Pak, saya mau lapor. Saya sangat curiga padanya. Barang berbahaya di mobil ini. Tadi dia bilang muatannya bisa beli 100 unit mobil BMW. Pasti dia bawa barang berbahaya. Pak, apa di mobil itu? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa batu bata. Batu bata? Iya, cuma beberapa batu bata.
Akhir-akhir ini saya lagi kesulitan uang. Aku mau tukar uang di bank. Pengemudi beca bisa tukar uang? Pak, cepat tangkap dia. Itu barang berbahaya. Dia mau rampok. Pak, jangan dengar. Omong kosong dia. Ini beneran cuma batu bata doang. Cuma batu bata ini agak mahal. Pak, tolong buka dan lihat saja. Sebenarnya saya mau jadi orang biasa, bergaul dengan kalian. Tapi kalian memaksa saya pamer harta. Jadi saya terpaksa pamer deh. Ini. Astaga. Dia bilang ini batu bata. Tak heran dia beli 100 BMW. Sepeda emas mahal. Truk 3 roda muat emas batangan. Kawan, lihat deh. Aku beneran tidak bohong kan? Bata emas ini tetap bata ya. Kawan, kamu. Ini asalnya dari mana? Semua ini koleksi aku dari sebelumnya. Lihat deh. Sertifikat dan bukti penerbitannya semuanya ada. Barangnya tidak ada masalah. Barang ini terlalu berharga. Mau kami antar pulang tidak? Tidak usah. Aku datang ke bank tukar uang. Halo, saya ada 100 bata yang perlu diambil. Saudara pekerja bangunan, tolong jangan bercanda seperti itu. Bank kami tak terima barang bangunan. Kamu memandang orang dengan pandangan diskriminatif. Begitu meremehkan pekerja bangunan. Hari ini aku akan membuatmu tahu, petani migran tak bisa kau ganggu. Kamu yakin tidak mau membuang-buang waktuku? Polisi baru bilang kita harus sambung klien penting. Aku bawa banyak emas batangan. Kalau kamu mengacaukan urusan ini, kami tidak akan memaafkanmu. Maaf, Pak. Manajer kita jemput klien penting. Nama saya Song Yung. Ada layanan apa? Tanya saya. Kalian melayani nasabah di sini, tapi masih membeda-bedakan perlakuan? Mungkin rekan polisi takut memicu keributan, jadi sengaja kabari pimpinan datang menyambut. Rekan polisi, di mana pria itu? Banyak emas batangan untuk bank kami. Kita sama sekali tidak boleh lalai. Tuan itu sudah masuk ke dalam. Kenapa kamu tidak melihatnya? Tidak mungkin dong. Aku langsung keluar setelah menjawab telepon. Gak ketemu klien terhormat sama sekali. Hanya ada satu pekerja bau. Aduh. Dia, meskipun aku adalah pekerja pedesaan, tapi bukan berarti aku bisa jadi klien terhormat kalian. Tuan Yu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu meremehkan pekerja pedesaan? Kalau begitu, emas di trukku ini tak perlu tetap di bank kalian. Tuan ini pemilik emas di truk. Tuan Yu. Lihat penampilan Anda dan Identitas Anda benar-benar tidak cocok. Aku benar-benar buta mata. telah menyinggung Anda. Anda jangan sampai salah paham ya. Tidak ada salah paham. Aku pekerja pedesaan yang kalian remehkan. Selama kamu ada di sini, emas ini pasti tidak akan masuk ke bank kalian. Tuan Yu. Aduh. Tuan Yu, jangan emosi. Dia bukan karyawan bank kita. Dia sudah dipecat. Direktur. Kamu tidak bisa memecat saya. Tuan Yu, jangan marah ya. Jangan marah padanya. Saya sudah memecat dia kok. Ini tidak ganggu suasana hatimu. Baik, kamu tidak perlu kerja lagi. Bank kami tidak bisa menampungmu lagi. Orang yang meremehkan pekerja migran. Minggat sana. Tuan Yu, penanganan seperti ini, apakah Anda puas? Semua pekerjaan sama pentingnya. Mungkin orang yang kamu remehkan, jangan sakiti aku. Tuan Yu, aku salah menilaimu. Ampuni saya sekali ini saja ya. Masih bengong, apa lagi? Ada apa? Mau saya pecat kalian semua. Pergi. Hei Pak Direktur, urusan bisnis ini serahkan saja pada gadis kecil ini. Semua berkas prosedurnya ada di sini. Bisa bikin kartu bank lagi, lalu tolong simpan uangnya. Ya, baik. Masih bengong apa lagi? Ajak Tuan Yu ke ruang VIP. Tuan Yu, silakan ikuti saya. Staf bank kami akan tangani ini. Jangan diabaikan ya. Apakah ini perlakuan tamu VIP bank? Dulu cuma lihat di TV aja. Nggak nyangka aku juga rasakan sendiri. Teh dan kue untuk Tuan Lee. Urusan ini butuh sekitar 1 jam. Jika butuh apapun, katakan saja. Oke. Pak Yu, ada keperluan apa? Bisa perintah saya loh. Saya bisa penuhi semuanya. Pak Yu. Nggak apa-apa.
Aku belum butuh apa-apa. Silakan sibuk sendiri. Oke. Pak Yu, ini kartu untuk Anda. Di dalamnya ada 40 juta. Semua sudah disimpan di dalam kartu. Menghasilkan 40 juta dalam 1 jam. Sistem ini benar-benar hebat banget. Oke, begitu saja. Tunggu sebentar. Mobil Anda sudah kami rawat. Jadi Anda harus tunggu sebentar. Oh. Ini sepeda roda 3 saya. Ini sepeda roda 3 milikmu. Aku kirim mobilku ke bengkel untuk servis. Bahkan pakai tukang khusus buat waxing. Semoga Anda juga puas. Kalau bukan aku saksikan sendiri, aku nggak percaya ini mobilku. Terdeteksi perawatan Trisula. Dapatkan satu kesempatan buat barang custom. Tidak disangka sama sekali. Tanpa sengaja, malah membantu bantuanku yang sebesar ini. Aku tidak tahu batasan kustomisasi ini. Tuan Yu, Tuan Yu, jika Anda tidak puas, harus beritahu kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin melayanimu. Aku sangat puas. Wah, syukurlah kalau Anda puas. Kalau Anda puas, selamat datang lain kali ya. Tuan Lu, selamat jalan. Tekan apaan sih? Kamu terburu-buru banget ya. Ternyata, kamu Liang, bajingan ini. Aku lihat kamu selingkuh. Kamu langsung memecat aku. Sekarang masih berani sombong di hadapanku. Sayangnya, aku bukan lagi aku yang dulu. Kirain siapa tadi? Ternyata cuma sampah yang dipecat suamiku. Wah, kamu baru beli kendaraan baru ya? Aku nggak tahu sepeda motor bekas ini kokoh nggak. Lumayan kokoh juga. Ngomong-ngomong sayang, mobil ini cocok sama aura Yuching. Lagi pula cuma orang yang kerja kasar. Naiknya juga ternyata enak banget. Liang, jangan sombong deh kamu. Beli BMW doang kan? Sok hebat banget sih. Di mataku, ini bukan apa-apa. Sayang, dengar nih, dia ngomong omong kosong doang. Lihat nih apa ini. Vacheron Constantin. 1 jam ini harganya ratusan ribu. Lebih mahal dari nyawa kamu. Bukannya cuma jam jelek doang? Aku punya banyak banget. Sepeda roda 3 custom, jam mewah dunia. Kustomisasi berhasil. Sedang menghasilkan jam tangan bermerek terkenal. Pembuatan selesai. Sumber dan keterangannya sudah terdaftar resmi. Silakan tuan pengguna, gunakan dengan tenang. Cuma jam jelek doang kok. Aku kasih tahu ya, di dalam kendaraanku banyak banget. Sayang, dengar apa yang dia omongin. Dia bilang mobilnya banyak banget. Mungkin itu jam tangan anak-anak loh. 2 yuan, 1 buah. Tentu saja, dia bisa beli banyak. Itu kain hitam. Kalau gitu, aku harus lihat baik-baik. Barangku ini, kamu bebas sentuh. Nilainya sampai jutaan. Kalau rusak, kamu mampu ganti gak? Kayak aku pengen sentuh kamu. Ini kayak sepeda roda 3 jelek. Masih bilang nilainya jutaan. Kamu bohong sekali. Semua orang, ayo lihat sini. Dia cuma pengendara trisek tua bangka. Bilang barang di mobilku bernilai jutaan. Kalian percaya nggak? Itu Yuking dari kompleks perumahan kan? 1 roti dibagi 2. Barang-barangnya bisa bernilai puluhan juta. Menurutku itu hampir pasti omong kosong. Kalau beneran nilainya puluhan juta, siapa yang akan menaruhnya di trisek? Apa dia ngangkut emas pakai trisek pemuda itu ya? Jangan salah loh. Pemuda yang kalian bicarakan adalah aku. Aku dapat emas hari ini. Sekarang lebih berharga dari emas. Yuking sekarang nih. Ngomong besar nggak perlu persiapan lagi. Lihat deh kelakuanmu yang kayak gitu. Kamu cuma buruh kasar rendahan. Masih ngaku ngangkut emas. Aku lihat kamu. Apakah ini lebih berharga dari emas? Cepat buka biar semua orang lihat. Iya bener. Kalau berani, buka aja. Iya bener pemuda. Buka. Kita lihat apa ini. Ini lebih berharga dari emas loh. Buka aja buat kita lihat. Jangan omong kosong. Karena kalian pengen lihat. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian. Ya, kalian ingin lihat kan? Tentu saja aku bisa memenuhi kalian. Tapi kalau aku bisa membuktikan nilai barang ini, kamu harus minta maaf padaku dan mengakui bahwa kamu itu sampah. Boleh. Aku justru ingin lihat barang berharga apa yang kamu punya. Oke, maka buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Wah. Benar-benar 1 truk penuh jam tangan. Ini sangat menarik. Ternyata semuanya juga Vacheron Constantin. Sama seperti yang dimiliki pria itu. Iya. Sama persis dengan tangannya. Yuching, kenapa kamu bikin banyak jam palsu? Apa tujuannya cuma buat pamer doang? Buatannya cukup nyata banget, tapi cuma bisa menipu orang-orang yang tidak tahu apa-apa saja. Di hadapanku, semua sampah. Kereta. Bagus sekali. Aku hanya ingin kamu minta maaf. Ternyata masih terlalu murah buat kamu. Wah, kamu yang kasih kesempatan sendiri ke hadapanku. Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Kalau gitu, aku malu sama kamu. Halo, aku mau lapor polisi.
Siapa yang melapor ke polisi? Aku yang melapor. Mereka sengaja merusak properti pribadi yang menyebabkan kerugian sangat besar bagi Pak Polisi. Jangan dengar omong kosongnya. Hanya jam palsu, rugi besar. Jangan dengar dia yang berlebihan. Bawa truk jam palsu. Kamu malah berlagak sok. Masih ngomongin kerugian besar? Jangankan cuma satu. Bahkan kalau semuanya aku hancurkan, suamiku juga mampu ganti rugi. Ayo, hitung sendiri. 2 jam rusak harus diganti. Berapa harganya? Aku ganti 2 kali lipat harganya. Lupakan gandaan, kamu tak mampu bayar kedua jam tangan ini. Nilainya 10 juta. Kamu gila ya? 2 jam jelek, mau 10 juta? Pak Polisi, dia ini melakukan pemerasan. Bisakah kamu bukti keaslian jam-jam ini? Aku tidak bisa membuktikannya. Tapi kan ada sertifikatnya di sini. Lagi pula, kamu bisa minta ahli cek apakah ini asli atau palsu. Sekali lihat, langsung tahu. Barangnya sudah saya lihat. Sumber dan keasliannya tidak bermasalah. Tapi untuk berjaga-jaga, saya atur penilai profesional untuk verifikasi. Terserah. Oh. Oh, gimana? Apakah semua jam ini palsu? Ini karya seni mewah senilai jutaan rupiah. Siapa brengsek ini? Berani merusaknya sampai seperti ini. Yang ini Vacheron Constantin Tour de Isle. Jam ini edisi terbatas. Nilainya 12 juta. Yang ini sedikit lebih rendah, hanya Rolex biasa. Nilainya juga di atas 1 juta. Sepertinya saya kurang bilang ya. Kalian ganti rugi sesuai harga aslinya. Tidak mungkin. Dia bekerja di lokasi konstruksiku. Wah, banyak banget jam tangan mahal. Tuan Chen Hai ahli berwibawa. Kami menerima hasil penilaiannya. Aku peneliti jam tangan mewah. Hasil penilaian saya, tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Pak Polisi, jangan tertipu oleh mereka. Dia cuma seorang pekerja migran. Di mana jam tangan mewah itu? Bahkan barangnya diangkut sepeda roda 3. Masa mungkin begitu? Saya sudah memeriksa asal barang-barang itu. Ini koleksi Tuan Yu. Tidak ada masalah sama sekali. Sekarang ganti rugi pada Tuan Yu. Kalau tidak, jalur hukum deh. Yu Qian, brengsek kamu. Kamu menjebak aku. Kamu ini mendapatkan akibat perbuatanmu sendiri. Kamu lihat aku cuma pekerja migran. Aku tidak punya bukti nyata. Sekarang, Kalian ini salah sendiri. Pak Polisi, mereka serahkan kepada Anda. Tenang, kami akan kasih kabar soal ini buatmu. Ini. Aduh, sepeda roda 3 pembawa keberuntungan ini beneran aku berhasil balik. Kurang dari sehari. 40 juta dari hasil penjualan emas. Tambahkan kompensasi Lee yang 10 juta. Total asetku sudah mencapai 50 juta. Kalau ditambah tas jam tangan itu, asetku pasti langsung melebihi 100 juta. Silakan duduk. Hei, Anda yang sebelumnya. Ahli penilai itu kan? Oh, Tuan Yu. Ini saya, Partu, nama saya. Saat proses penilaian sebelumnya, saya sudah memperhatikan Anda. Semua jam tangan di mobil ini. Apakah Anda mau menjualnya? Anda tenang saja, aku kasih harga pas buat kamu. Sudah tepat saya menunggu ucapan itu. Jam-jam ini cukup simpan beberapa untuk lebih baik tukar jadi uang. Nah, ini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Anda pilih saja langsung, lalu transfer ke rekening saya. Hahaha. Aduh. Tuan Yu, jam tangan Anda ini jumlah keseluruhannya adalah 98 buah, masing-masing seharga 2 juta. Kurangi beberapa buah yang Anda simpan. Sisanya saya beli semuanya. Hahaha. Selain itu, saya bulatkan jadi angka penuh. Bagaimana kalau 200 juta? Barang ini ternyata nilainya lebih mahal dari emas. Hanya dalam waktu 1 hari, saya sudah punya 250 juta. Sepertinya ke depannya, aku harus anggap trisiku berharga. 3 roda diserang jahat. Mohon tuan rumah segera menanganinya. Berhasil menjaga sepeda roda 3. Bisa mendapatkan 1 muatan barang hasil. Halo, ini Yu Qing kan? Kamu mau kehilangan sepeda motormu? Sudah banyak pengguna mengajukan keluhan. Pindahkan sepeda motormu. Kalau tidak, kita ambil tindakan paksa. Jangan sentuh sepedaku, aku turun sekarang. Kalian pihak properti kerja apa sih? Sepeda motor juga pakai tempat parkir. Kalau orang lain tahu, kira warga kompleks ini semua miskin. Ci, hari ini gua mau parkir. Di sini, bawa sepeda motor ini pergi sekarang. Hei, udah kamu panggil orangnya? Datang cepat atau hancurkan mobil. Sebentar lagi. Kendaraan ini sepertinya milik Tuan Yu. Tapi sekarang terlihat sepertinya mereka sedang menargetkan Tuan Yu. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Orangnya mau datang tidak? Kalau dia tidak datang, jangan bilang aku tidak memberinya kesempatan. Aku memberinya waktu 2 menit. Kalau dia masih tidak datang, aku akan langsung menghancurkan kendaraannya. Tuan, tenang saja dulu. Sudah diberitahu, akan datang.
Aku mau lihat siapa sebenarnya orangnya. Sombong banget. Sepeda roda 3 jelek ini ditaruh di sini merebut tempat parkir. Jangan sentuh. Atas dasar apa kalian menargetkan kendaraan ini? Kenapa tidak boleh parkir? Kamu pemilik beca. Pakaianmu kelihatan rapi banget. Kok tidak tahu aturan gini sih? Sepeda motor 3, ambil tempat parkir. Aku bukan pemilik kendaraan ini. Kendaraan ini milik Tuan Yu. Aku cuma tidak tahan melihat kelakuan kalian yang semena-mena. Kalau begitu kamu bukan pemiliknya, ya sudah pergi sana jauh-jauh. Sepeda roda 3 jelek ini, aku sentuh sedikit. Bisa apa? Siapa berani sentuh sepeda rodaku? Aduh, Wah, untung banget. Kalau sepeda roda 3 kesayanganku rusak, aku pasti nyesel banget seumur hidup. sepeda roda 3 ini penting baginya. Tidak disangka, secara tidak sengaja aku malah membantunya. Tuan Shu, tenang saja. Mereka belum apa-apa ke mobil ini. Saya sudah lihat semua kejadian tadi. Terima kasih banyak ya. Hei, Kenapa kamu ada di sini? begini, Pak Yu. Anda klien VIP bank kami. Kita lihat setoran besar hari ini. Aku datang bantu kamu. Terima kasih ya. Minum dulu. Makanan belum datang. Masih nasabah VIP bank, pelanggan VIP beli mobil. Tapi malah naik kendaraan roda 3. Iya bener, bocah brengsek. Jangan pura-pura bodoh deh kamu. Pindahkan gerobak ini. Ini tempat parkir umum. Aku bayar iuran lebih banyak. Kenapa aku nggak boleh parkir? Mobil? Ini juga disebut mobil. Ini adalah kendaraan kesayangan saya. Ada masalah? Wah, Pak, jangan buat keributan ya. Tolong keluarkan mobilmu ya. Berikan tempat parkir ke bapak ini. Kenapa saya harus memberi tempat ini? Ini tempat parkir umum. Saya juga bayar biaya properti penuh. Mobil saya berhak parkir di sini. Pak, jangan keras kepala lagi deh. Sebuah sepeda roda 3 rongsokan. parkir aja di sembarang sudut tersembunyi. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Apa maksudnya aku yang buang waktu? Masih ada tempat parkir lain. Kenapa kamu malah ngotot? Sepeda roda 3 ku nggak mau dilepas? Kamu bener banget ngomong gitu. Sepedamu tidak boleh parkir di sini. Lihat nggak? Itu baru namanya mobil. Kalian kelewatan banget. Pak Lu cuma rendah hati aja. Kalau dia mau, bisa penuhi tempat parkir kompleks kalian. Memenuhi? Pakai apa? Pakai sepeda roda 3 ini. Aku harus menang. Paling buruk, beli puluhan mobil langsung. Isi semua tempat parkir kompleks ini. Selamat pemain berhasil lindungi Trisula. Hadiah 100 unit mobil mewah. STNK dan kunci mobil sudah dihasilkan. Sistemnya keren banget. Aku mau 100 mobil. Tapi sekarang pas banget. Aku buktikan pakai becak. Sepeda roda 3 ku ini adalah mereka tidak bisa meraihnya. Hei, apa yang kamu lihat-lihat? Maksud kamu adalah aku cuma butuh mobil mewah banyak. Aku bisa parkir sembarangan di sini. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Tapi sayang sekali, kamu tidak punya itu. Kamu akui dia bicara itu? Bapak ini benar sekali ucapannya. Walaupun kompleks kita bukan kompleks mewah, tapi tempat parkir untuk kendaraan. Jika mobilmu mewah, tempat parkirmu bebas. Nilai sepeda roda 3 aku ini nilainya lebih tinggi dari semua mobil. Kalian yang seharusnya memberi jalan. Sok hebat banget. Sepedamu melebihi semua kendaraan di kompleks. Kamu bohong. Apakah truk ini penuh kunci mobil mewah? Kalian tertawa apa? Tuan Yu bilang, pasti bisa. Beneran loh. Aku punya banyak kunci mobil mewah. Tambah satu lagi surat kendaraan. Kunci mobil mewah dan surat kendaraan. Penuh seisi kendaraan. Tuan Yu, kamu angkut emas. Sekarang kamu lagi bawa kunci mobil mewah. Kamu masih kurang satu muatan loh. Aku angkut jam meja pagi ini. Uang di rekening bankku itu bahkan penghasilanku dari jual jam tangan. Apa? Satu mobil penuh kunci mobil mewah. Aduh, itu mobil mainan ya. Dia punya banyak kunci mobil mewah. Masih bisa tinggal di sini? Apakah cukup banyak kunci mobil mewahku? Kalian kasih aku tempat parkir. Bapak ini, jangan main-main ya. Cepat bawa pergi mobilmu. Minta maaf ke tetangga-tetangga ini. Masalahnya selesai begitu saja. Biarkan aku parkir. Jangan minta maaf. Sikap petugas properti kok begini sih? Jangan sia-siakan waktu kita di sini. Waktu. Oke, maka kalian buka lebar-lebar mata kalian. Lihat siapa yang seharusnya minta maaf. Bajingan, bagaimana aku perintahkan kamu tadi? Jangan cari di pintu. Ngapain pria itu ada di sini? Manager, ada masalah di sini. Ada apa? Dia pakai mobil parkir. Penghuni tidak puas. Pak, cepat pindahkan traffic ini. Jangan buang waktu kita semua. Apakah saya harus rendah hati? Bukan begitu maksudnya. Aku dengar ada pria naik Trisek. Bawa satu muatan jam tangan mewah. Satu saja yang diambil nilainya jutaan. Trisekmu bisa angkut barang yang sama? Kamu penghuni terhormat kompleks kita. Ini Tuan Yu yang kau sebut? Di dalam Trisekku ini. Benar-benar ada kunci mobil mewah. Oke, kamu suka pamer ya? Maka aku akan penuhi keinginanmu. Aku ingin lihat isi plastik ini.
Sekarang, apa yang harus kukatakan? Cepat pindahkan kendaraanmu sekarang. Mobilku akan segera tiba. Ini. Wow, sertifikat ini keren banget. Anak muda, banyak uang ya. Dan kunci-kunci mobil ini juga. Jangan-jangan kamu cuma mau pamer. Beli korek api ini kan? Wah, semuanya ya. Jangan sampai ditipu anak ini loh. Ini pasti tidak mungkin asli. Aku sangat paham soal mobil. Semua mobil yang ada di sini, banyak yang nilainya mencapai puluhan juta. Kalau ini asli, berapa harganya? Lihat anak bodoh ini, mampu beli? Oh begitu, ternyata. Kita hampir ketipu anak brengsek ini. Ternyata sudah siap. Untung bapak ini punya wawasan. Membongkar kebohonganmu. Dia bilang palsu. Jadi palsu? Kenapa kalian pikir Tuan Yu tidak? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Hanya butuh uang untuk sertifikat palsu. Sama korek api dan barang macam. Aku acting tanpa barang di sini. Langsung mau menipu kita begitu saja. Kamu anggap kita bodoh ya? Tuan Shu, mereka terlalu menindas orang. Tidak apa-apa. Serahkan padaku untuk urus. Kalian mau lihat barang asli kan? Baiklah. Nanti kalian jangan menyesal ya. Nanti seluruh kompleks perumahan, kalian tak dapat tempat parkir lagi. Kamu bicara seolah itu nyata. Ya udah, silakan kamu urus saja. Kalau kamu bisa bawa mobil mewahnya, aku langsung hancurkan mobil milikku sendiri. Nanti jangan menyesal ya. Aduh. Payu, mobil mewahmu sudah tiba. Kalau Anda berkenan, mohon tanda tangani bukti terimanya ya. Aduh, Ini. tidak masalah. Baiklah. Nanti kalau mobilnya datang, kamu langsung ambil dan kendarai saja. Tidak bisa, Tuan Yu. Ini terlalu berharga. Anggap saja ini balasku untukmu. Wah. Kalian berdua main acting bareng ya? Semuanya? Ayo lihat sini. Banyak mobil mewah di gerbang kompleks. Satu unitnya saja harganya jutaan, sampai puluhan juta. Wah, siapa yang kaya banget? Apa? Ini? Gimana sih? Sekarang percaya kan? Cepat bebaskan tempat parkir untukku. Tuan Yu. Saya salah. Lihat, kamu sudah sangat kaya begini. Jangan marah sama kami ya. Aduh, iya dong. Ini juga bukan salah kami loh. Kamu punya mobil tapi pakai becak? Lalu siapa yang bisa disalahkan? Saya suka naik sepeda 3 roda. Itu urusanku sendiri. Sedangkan kalian, sekarang waktunya menepati janji kalian kan? Kalian gak mau mengakui janji kan? Tidak mungkin. Aku siap kosongkan tempat parkirmu. Mobil Tuan Yu bisa parkir di kompleks perumahan kita. Itu adalah keberuntungan bagi kompleks kita. Ya, Trisiku tidak akan menurunkan lagi kelas kompleks perumahan kalian kan? Tidak akan. Tuan Yu, jangan bicara begitu dong. Tukang roda 3 ini sangat mahal. Bisa diparkir di kompleks perumahan kami. Itu adalah kebanggaan kami. Iya. Tidak dengar ucapan Tuan Yu tadi? Cepat pindahkan kedua mobil mereka keluar. Mobil mereka dilarang masuk kompleks. Berdasarkan apa? Kita semua tetangga kan? Kita kan sering berpapasan setiap hari. Jangan terlalu mempermasalahkan kami ya. Iya bener banget. Tadi kami cuma bercanda sama kamu. Kamu kan orang kaya banget. Ngapain kamu serius-serius amat sama kami? Kan? Beberapa orang nih benar-benar tidak tahu malu. Kamu larang parkir mobil Pak Yu di sini. Loh, kenapa sekarang giliran diri sendiri? Malah tidak bisa terima. Orang yang tidak tahu malu nih. Benar-benar tidak terkalahkan di seluruh dunia. Ini sepeda roda 3 biasa. Pasti sudah lama diusir oleh mereka. Akan mereka hina dan sakiti aku. Baru saja temanku sudah memberitahumu. Aku adalah orang yang kamu cari. Karena aku naik Tresula ini. Sekarang aku punya 100 mobil mewah. Kamu malah tunduk hormat sama aku. Tuan Yu, aku salah menilaimu. Aku bodoh sekali. Aduh, jangan marah ya. Tuan Yu, serahkan padaku. Nah, soal ini, saya sudah melaporkannya ke atasan kalian. Kalian tunggu saja di proses nanti. Bangsat. Aku suruh layani Tuan Yu. Begitu caramu melayani, kamu tidak perlu kerja lagi. Semua anak buahmu, pergi sekarang. Tamat deh. Aku dipecat. Bangsat. Semua ini karena kamu. Sekarang aku sudah dipecat. Kamu juga jangan harap bisa tenang. Semua ini masalah yang kalian buat. Aku juga harus melampiaskan amarahku. Kau pukul aku. Aku lapor polisi. Ayo, aku ajak kamu keliling-keliling. Ayo. Tampaknya, rawat sepeda motor ini baik-baik. Bantalan kursi kulit sapi. Cairan pembersih. Cairan anti karat. Lapisan pelindung anti sinar matahari. Ayo jalan. Trisiku ini sangat pantas mendapatkan perlakuan sebaik ini. Selamat, waktu bermainmu 6 jam. Sekarang hadiah akan diberikan. Dapat hadiah lagi nih. Hadiahnya adalah peningkatan kecepatan. Terus tingkatkan dengan giat. Waduh. Gue emang dari awal gak jelek. Ditambah, daya tarikku naik. Bukannya nanti. Semua cewek-cewek ini bakalan tergila-gila sama gue. Hey. Yu Ching, waktunya bayar sewa rumah nih.
You King ya. Sewa rumah ini tertunggak sebulan lebih. Hari ini waktunya bayar sewa kan? Bayar. Hari ini juga bayar. Aduh, aku klepek-klepek deh. Kenapa dulu aku nggak sadar Yu King sepesona ini sih? Kak Zhao, aku kirim uang sekarang. Hey, Mbak Zhao, apa yang kamu lakukan? Mbak, apa-apaan sih? Menurut kamu? Mbak Zhao, jangan gegabah ya. Tapi, kamu udah lama nggak bayar sewa? Bayar, aku bayar sekarang juga. Sebenarnya, kamu bisa bayar dengan cara lain. Aku rasa uang lebih langsung. Zhao Roxin, aku kirim uangmu. Xiao Yu ya. Sekarang nyari uang susah banget loh. Kakak ada belasan unit rumah. Dan baru saja suamiku meninggal. Kamu nggak mau makan empuk? Enggak, Mbak. Nafsu makanku orang ini sangat bagus. Tapi nggak bisa makan gaji empuk. Pesona yang menyebalkan ini sih. Ini kan bikin aku tersiksa. Aku nggak percaya. Kamu seorang pemuda dewasa. Masih bisa tahan godaan aku? Kamu nggak pengen coba rasa kakak ini? Sialan. Wanita ini tidak makan hari ini. Dia nggak bakal berhenti gitu aja. Aku harus gimana? Siapa yang bisa tolongin aku? Aduh, Tuan Yu, maaf ya. Apa aku ganggu kamu? Aku tunggu kamu selesai. Datang nanti. Hey. Jangan salah paham. Ini Kak Zhao. Pemilik kontrakan aku. Datang buat tagih sewa rumah. Xiao Yu ya. Wah, cewek ini. Jangan-jangan ini pacar kamu ya? Oh, bukan gitu. Aku kenal Pak Yu sudah lama. Dia klien aku. Oh, ternyata klien ya. Kalau gitu kakak tenang deh. Kalau gitu kakak pergi duluan ya. Kamu anak tidak tahu berterima kasih. Kamu nggak bisa lepas dari aku. Aduh, ini ada apaan sih? Kayaknya udah waktunya pindah rumah deh. Tinggal terus di sini. Tak tahan godaan Kak Zhao. Tuan Yu, kamu kenapa lihat aku kayak gini? Maaf ya. Apa aku mengganggumu? Sebenarnya aku datang untuk mengembalikan kunci. Tuan Yu. Aku datang untuk mengembalikan kunci mobil. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Mobil mewah pun kau tolak? Saya tidak terima hadiah tanpa alasan. Aku bukan orang seperti itu. Kalau gitu begini ya, kamu bantu aku satu hal. Kalau kamu berhasil membantuku, mobil mewah ini anggap bayaranmu. Bantuan apa ya? Aduh, sangat mudah kok. Kamu bantu aku cek Hanhai itu. Aku mau beli rumah. Tuan Yu, Zhongtian nomor 1, villa terbaik kota ini. Baru sore ini resmi dijual. Aku minta temanku kasih harga. Oke, terima kasih ya. Anda terlalu sopan. Melayani Anda adalah tugasku. Aduh, Yu Meng. Kamu janji perkenalkan klien besar padaku. Kenapa? Belum datang juga. Perlu aku keluar untuk menyambutnya? Jia. Ini dia. Yu King. Tuan Yu. Dialah yang ingin membeli rumah. Aduh, Tuan Yu. Anda benar-benar muda dan berprestasi. Wajahnya juga sangat tampan. Anda bekerja di mana sekarang? Pengangguran. Kamu pasti pengusaha sukses ya? Usahaku gagal. Sekarang aku hidup jualan barang. Yu Meng-ah. Leluconmu ini terlalu berlebihan ya. Membawa seorang pengangguran ke sini. Mau beli villa gitu? Mau bercanda denganku ya? Aku tidak suka cowok tampan. Kamu tahu sendiri. Jia. Jangan ngomong sembarangan. Tuan Yu sangat berkemampuan. Dia adalah klien VIP kami. Berapa top up VIP-mu? 50.000 atau 100.000? Jia, bukan begitu. Dia punya sepeda roda 3. Kendaraannya itu roda 3. Kamu bawa tukang becak datang ke tempatku yang jual villa ini? Jia. Minta maaf pada Tuan Yu, cuma rendah hati aja. Sudahlah, jangan bicara lagi. Buang-buang waktu saya. Aku kira kau bawa klien besar. Berani datang beli villa? Sial banget. Orang macam ini datang lihat rumah. Zhongtian, satu tidak cocok untuk kita.
Hey, semuanya jangan terburu-buru. Orang macam ini, saya usir segera. Li Jia, ada apa sih kamu? Ini kan Zhongtian nomor 1. Zhongtian nomor 1 ini. Tapi property top di Shanghai. Munculnya sampah kayak gini bukannya menurunkan level kita. Maaf ya, manajer. Ini di bawah teman sekelas saya segera urus ini. Kamu benar-benar bikin aku celaka banget. Kamu bengong aja ngapain? Cepat pergi naik sepeda roda 3-mu. Gak lihat manajer kita udah marah. Maitri banget. Naik sepeda roda 3, apakah berdosa? Jia, naik sepeda roda 3 ada apa sih? Naik Trisula tidak bisa beli kalian. Villa yang ada di sini. Diam kamu. Song Yumeng. Dia aja mau beli villa, dia tak layak datang. Oke, demi kita pernah sekelas. Cepat bawa dia pergi. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Awalnya Yumeng ingin memberimu kekayaan luar biasa yang melimpah ruah. Tapi sayangnya kamu buta mata. Apa maksudmu di sini? Masih ngomongin kekayaan luar biasa? Ini kan Villa Zhongtian nomor 1. Villa manapun bisa kubeli. Nyawa kamu. Jia. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Yin? Cepat minta maaf kepadanya. Aku minta maaf. Apakah dia pantas? Dan kamu juga berhenti bicara. Cepat bawa dia pergi. Tidak, aku panggil sapam untuk mengusir kalian berdua keluar. Maaf ya, Tuan Yu. Aku nggak tahu ini akan berubah seperti ini. Bukan urusanmu. Mereka itu suka meremehkan orang lain. Anak brengsek. Ngomong ngelantur apa sih? Cepat pergi dari sini. Kalau kamu bicara satu kata lagi, hati-hati aku patahkan kakimu. Awalnya cuma mau beli rumah aja. Jauhi gangguan tuan tanah yang ramah. Kenapa ketemu orang bodoh sih? Hei, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu mau beli rumah ya? Yang mana yang kamu incar? Bilang sama kakak. Kakak belikan untukmu. Kenapa? Apa kamu tidak ingin meluapkan amarahmu? Tidak perlu. Aku sama sekali tidak menganggap mereka berarti. Kamu cuma ngotot doang. Orangku juga berani kamu hina. Nona cantik. Kamu mungkin salah paham. Orang ini, dia miskin. Bahkan tidak punya mobil. Siapa yang bilang dia tidak punya? Ini mobil yang aku hadiahkan untuknya. Bolehkah dia tinggal di sini? Ini adalah mobil pemberian Tuan Yu kepadaku. Aku sekarang mengembalikannya ke dia. Baru dia berhak tinggal di sini. Oh, ternyata dia pengemis pria. Bukan begitu. Ini benar-benar pemberian Tuan Yu kepada. Jangan jelaskan padanya. Dia cuma pengemis. Ada apa? Aku punya kemampuan buat itu. Aku bukan cuma kasih mobil, tapi juga kasih rumah. Gesek kartu. Villa termahal di sini. Aduh. Mbak Zhao, aku bilang nafsu makanku besar banget. Aku tidak bisa makan duit cewek hari ini. Biar kamu lihat kemampuanku. Awalnya cuma beli rumah dengan tenang. Tapi kalian malah memaksaku bertindak. Buat apa begitu? Sayang sekali. Kali ini sistemnya tidak cukup bertenaga. Kalau bisa, dapat sertifikat properti langsung. Selamat pemain. Produk harianmu sudah selesai dihasilkan. Barang yang dihasilkan. Semua villa di Zhongtian nomor 1. Sistem ini suruh aku terus maju. Aku cuma mau 1 unit saja. Langsung dikasih 1 kompleks perumahan. Sepertinya Zhongtian nomor 1 tidak buka hari ini. Jangan ganggu. Soal makan nanti dulu. Hari ini aku bantu kamu dulu. Amarah ini. Gak usah. Kak Zhao, nikmati saja pertunjukannya. Hari ini nih, aku buat mereka tanggung akibat sendiri. Aduh, besar banget mulutmu ya. Kita yang harus menanggung akibat sendiri. Apa sih yang kamu membual? Kamu kira kamu bos kami ya? Pintar banget kamu pura-pura. Memang sih, aku bukan bos kalian. Tapi ini tidak perlu dibuka. Cepat beresin barang kalian dan pergi. Kamu bilang gak perlu. Jadi ya, kamu ini siapa sih? Kamu kira kamu pengembang properti ya? Masih nggak perlu buka penjualan. Siapa yang kasih keberanian ke kamu? Kamu bener. Aku bukan bos kalian. Juga bukan pengembang properti. Kamu gak apa-apa? Oh, Tuan Yu, kamu. Tapi kalau aku adalah Zhongtian Yihao, semua properti di sana. Kamu gila ya. Perumahan ini bahkan belum resmi dijual. Gimana kamu bisa jadi pemiliknya? Bocah brengsek. Kamu bohong parah. Kamu tahu berapa nilai Zhongtian nomor 1? Nilainya setidaknya ratusan miliar. Kamu doang? Tak layak jadi anjing bos kita. Tuan Yu, jangan marah sama mereka. Ayo kita pergi saja. Yang seharusnya pergi adalah mereka. Sekarang seluruh Zhongtian nomor 1 milikku. Ini juga milikku. Aku bilang Zhongtian nomor 1 milikku. Itu adalah buktiku. Di dalam sepeda roda 3 ini. Xiao Yu, makan yang lembut. Tapi kakak nggak mampu kasih kamu. Seluruh proyek rumah ini. Kakak Zhao, gigiku sangat kuat kok. Hari ini, berkat kamu bantu aku balas dendam ya. Aku kasih kamu 1 villa loh. Tentu saja, bagianmu juga tidak kurang. Tidak bisa begitu, Tuan Yu. Kendaraan ini aku memang siap kembalikan padamu. Villa ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu beneran percaya sama dia? Ya, Pak Yu bilang itu benar. Pasti itu benar. Sepeda Pak Yu angkut barang. Sekarang, bahkan villa milik Zhongtian nomor 1. Aku juga tidak akan kaget. Hey, kamu bener banget. Ini sertifikat property villa Zhongtian nomor 1. Hah? Apa? Kamu bilang ini bawa sertifikat property. Kalau begitu,
sepeda ini mahal. Tapi aku tidak percaya. Gimana ya kamu percaya? Kamu percaya? Kalian percaya? Manager. Aku jelas tidak percaya. Villa-villa di Zhongtian nomor 1 miliki. Bahkan kalau seluruh harta dia dijual, dia tidak mampu membelinya. Semua tahu, Villa Zhongtian nomor 1 kita, kawasan Villa Top Hanhai. Banyak orang berkuasa berebut besar. Mana mungkin dia beli semua sendirian? Betul. Sebagai manajer umum grup Hongri, gaji tahunanku mencapai jutaan. Beli villa di sini. Dia itu apa sih? Kamu berani bilang ini milik dia? Aku orang penting juga. Area yang tak dihargai. Siapa yang bilang beli semuanya? Benar-benar omong kosong. Ya, kan udah gagal main nih. Nanti kamu cepat pergi. Sisanya biar kakak yang urus. Kak Zhao, kamu percaya aku kan? Bukan tidak percaya. Tapi ini terlalu tidak terbayangkan. Sebenarnya aku tidak mau membuktikan apa-apa. Tapi kakak Zhao tidak percaya. Kalau gitu, aku buktikan ke kamu. Tidak usah. Aku percaya sama kamu. Mereka semua mau lihat kamu malu. Aku tak akan biarkanmu pergi. Aduh, mereka tak bisa lihat aku malu. Tunggu sebentar ya. Mereka sendiri jadi bahan tertawaan. Buang angin aja kamu. Dia bilang kita jadi bahan tertawaan. Anak brengsek, kami bukan di sini untuk mendengarmu. Bukannya kamu mau buktikan? Kalau gitu, buka aja itu. Ini benar sertifikat properti Zhongtian Yihao? Aku minta maaf dengan berlutut. Karena kamu sangat ingin minta maaf. Kalau gitu, aku penuhi keinginanmu. Ini benar-benar surat hak milik rumah. Ya, tentu saja benar. Lagi pula, ini sertifikat Villa Zhongtian nomor 1. Tuan Yu, ternyata kamu sudah lama membeli villa di sini. Lalu kenapa kamu masih minta aku bantu kamu cari orang? Kalau kamu tunjukkan ini lebih awal, kamu tidak perlu dihina oleh mereka. Ya kan aku cuma mau tes. Mereka aja. Kalau aku tidak melakukan hal ini, bagaimana aku tahu mereka sombong? Oh, begitu ternyata. Ini benar-benar sertifikat properti Zhongtian Perti kami. Ini tidak mungkin. Kita semua tak dapat pemberitahuan. Kapan rumah ini dijual? Palsu. Pasti palsu. Aku manajer. Paling tahu soal ini. Zhongtian. 1 belum buka penjualan. Bagaimana mungkin sudah terjual? Bocah nakal. Hampir saja aku tertipu olehmu. Sertifikat properti ini sangat bagus. Tapi jangan lupa, Aku adalah manajer. aku kasih tahu kamu nih. Ketua Lee dari Zhongtian nomor 1 kita saat membangun villa ini, itu buat layani orang kaya. Jadi, sertifikat properti tidak bisa atas satu orang. Kamu sebagai manajer, asli atau palsunya sertifikat ini tidak bisa kamu lihat. Aku sudah bilang, ini pasti palsu. Kalian kok keterlaluan banget sih? Ini sertifikat Tuan Yu. Aduh, cuma barang palsu doang. Tapi dibuat seolah-olah asli. Kamu peduli banget ya? Aku mau merobeknya di depanmu. Tuan Yu, kok kamu masih bisa tertawa sih? Ini kan semua uang kamu. Aku cuma urus ganti sertifikat doang. Nah, mereka malah memberiku kesempatan. Untuk menjebloskan mereka ke penjara. Manager, dia mau menjebloskan kita ke penjara. Aduh, kapan surat palsu jadi melanggar hukum? Tenang aja. Paling cuma rugi beberapa ribu doang. Uangnya aku yang bayar. Aku takut kamu nggak mampu bayar. Sebuah surat palsu. Kamu malah sok penting ya. Aku udah bilang, palsu. Palsu. Kompleks Zhongtian nomor 1. Dia bahkan belum buka penjualan. Mana mungkin bisa terjual? Wang Tong. Cepat beresin semuanya. Proyek Zhongtian nomor 1 sudah punya pemilik. Ayo kita sambut dia. Apa? Maksudmu Zhongtian nomor 1 udah dibeli orang? Benar. Itu Tuan Yuchi. Oh, Tuan Yu? Tak sangka kau juga di sini. Maaf, aku salah lihat. Aku ini bos Lee loh. Mari kita tangani hal ini sekarang. Aku beli semua villa Zhongtian nomor 1. Sekarang surat propertiku disobek orang. Loh, beneran dia ya, Tuan Yu? Tenang aja, aku urus ini sekarang juga. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Siapa yang melakukan semua ini? Wang Tong, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Lee, ini semua cuma kesalahpahaman. Saya tidak tahu soal ini. Ini semua dibeli oleh Tuan Lu. Apa yang kamu katakan? Semua ini yang kamu lakukan? Tidak. Saya cuma robek 1 lembar saja. Sisanya yang dia robek. Iya, wanita ini tepatnya. Mata anjing tidak bisa melihat gajah. Kalau bukan dia, serang Tuan Yu. Aku tak bisa lakukan itu. Wang Tong, kamu malu nggak kalau bukan kamu usir Tuan Yu? Mana mungkin saya berani menyinggung dia. Cukup, siapapun yang menyinggung Tuan Yu. Kalian semua harus membayar harganya. Satpam, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Terbitkan juga pengumuman industri. Masukkan mereka ke daftar hitam industri. Tuan Yu, silakan lihat. Penanganan seperti ini. Apakah Anda masih puas? Tidak, Pak Lee. Tolong beri saya kesempatan. Tolong ampuni saya. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Maaf sebelumnya. Pak Yu, kamu tak punya kesempatan? Yu Meng, kamu harus selamatkan aku. Bicaralah baik untukku pada Tuan Yu. Kita teman. Tolong aku.
Aku udah bilang dari dulu, waktu kamu mengejek Tuan Yu, kenapa kamu nggak mikirin akibatnya? Seret mereka berdua keluar. Jangan. Tuan Yu, Ampuni aku dong. aku nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Yu Meng, kita kan sahabat karib banget. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Tuan Yu, pindah hari ini. Pindah sekarang juga. Siapkan nomor 2 dan 3. Aku mau beri kedua nona ini. Wah, nggak nyangka kamu. Hebat banget. Karena kamu nggak mau menikmati keuntungan yang mudah ini. Ya udah, kakak yang ambil. Aduh, celaka deh. Awalnya aku mau hindari tuan tanah, tak disangka kita membiarkan musuh masuk. Gak bisa. Tuan Yu, mobil ini udah siap. Kembalikan ke kamu. Aku tak mau villa ini. Aduh, ambil aja. Aku tidak kekurangan barang ini kok. Tapi, Loh, halo. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Tuan Yu, maaf ya, aku ada urusan. Harus pulang dulu. ada apa sih yang terjadi? Ayah, mau bilang sama kalian, ini kan kesempatan bagus. Aku nggak percaya kakek sakit parah. Dia masih tidak pulang. Tunggu dia pulang. Kita paksa dia tanda tangan. Kalau dia tidak mau tanda tangani, kita tidak antar kakek ke RS. Bagus. Ini ide yang sangat bagus. Meskipun begitu, dia temani kakekmu beberapa tahun. Tapi pada akhirnya dia anak angkat. Akulah anak sulung. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Kau bilang si tua ini bahkan semua benda antik ke gadis liar. Kalau sudah begitu, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Kakek, apa yang kalian lakukan? Kamu masih tahu saja untuk pulang? Aku kira kamu tidak peduli. Minggir, aku antar kakek ke RS. Aku bawa kakek ke rumah sakit. Tanda tangani perjanjian. Kami antar kakek ke rumah sakit. Yu Meng. Kakek biasanya sangat sayang sama kamu. Kamu jangan-jangan cuma demi mewarisi harta warisan segini doang. Terus mengabaikan kakek kan? Kalian cuma demi barang kakek. Untuk aku, terus mengabaikan kakek. Kalian masih manusia apa bukan? Kalian kurang ajar. Anak nakal, bicara apa sih kamu kalau bukan kakekmu yang memberimu semuanya? Apakah kami akan sekejam ini? Aku kasih tahu kamu. Jangan lupa, kamu itu anak angkat. Ini perjanjiannya. Tanda tangani ini. Kami antar kakek ke rumah sakit. Roket. Aduh. Kali ini berhenti di sini. Aman banget ya. Wah, strike pemenang. Hanya sebentar. Aku punya ratusan juta. Bahkan punya properti perumahan. Banyak banget mobil mewah. Cuma nggak tahu. Kali ini bakal menghasilkan apa lagi? Selamat, pemain sepeda 3 hasil otomatis hari ini. Silakan pemain cek dan terima. Bicara tentang Cao langsung datang dong. Aku mau lihat hasilnya nanti. Selamat pemain, dapat ginseng dan warisan tabib. Pemain hanya perlu mengambil buku pengobatan, bisa langsung mendapatkan warisan tersebut. Bagaimana cara mengirimkannya? Satu truk isinya apa sih ini? Wah, benar-benar sistem ya. Dengan keahlian medis sehebat ini, ditambah lagi ginseng-ginseng ini, bahkan orang yang hampir mati bisa saya selamatkan juga. Hey, Tuan Yu. Hey, ada apa? Yu Meng, aku. Aku ingin mohon satu hal padamu. Hah? Jika Anda tidak punya waktu, tidak apa-apa, aku akan minta bantuan orang lain. Aku ada waktu. Ada apa? Dengar suaranya, gadis ini sedih banget. Aku jadi merasa kasihan sekali. Apa aku jatuh cinta padanya? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Yu, kakekku sakit parah. Dokter bilang, tak ada obat lagi. Dia bilang, ingin melihatku punya sandaran. Oh, kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu? Barang bagus di sepeda motor saya. Pasti bisa kasih kamu kejutan. Kakek, lihat. Aku menemukan orang yang bisa kuandalkan. Namanya Yu Qing. Dia sangat hebat. Dia pasti bisa melindungiku dengan baik. Ini adalah kerusakan pembuluh nadi jantung. Waktu kematiannya sudah dekat. Di rumah sakit tak bisa selamatkan. Tapi bagiku, sangat mudah. Sial banget. Ini tempat yang pantas ditinggali manusia. Kamu datang buat apa? Kamu datang ke sini buat apa? Aku datang untuk mengantar kakek. Kalau kakek tidak mati, bagaimana aku ambil barangnya?
Jangan bilang kakek ini kuat bertahan. Bahkan bisa bertahan sampai sekarang. Orang ini kelihatannya bukan orang baik. Kamu sekarang pergi keluar dari sini. Song Yumeng, kamu masih berani sombong di sini? Dulu ada yang lindungi kamu. Sekarang dia sendiri sudah tidak berdaya. Apa hakmu berteriak-teriak sama aku? Sekarang dia hampir mati. Barangnya sudah aku dapatkan. Ada apa lagi yang bisa melindungimu? Akulah. Orang besar berdiri di depanmu. Kamu gak lihat ya? Song Yumeng sekarang sudah jadi pacarku loh. Kamu salah. Kamu siapa sih? Kita tunggu kakek mati. Ambil harta. Kamu ngomong gitu. Kamu masih manusia nggak sih? Orang tua itu selalu di desa. Aku tak punya perasaan padamu. Kalau bukan demi yang dia pegang, barang-barang sedikit itu, siapa yang mau jemput dia pulang? Kalau bukan kita jemput dia pulang, dia udah mati lama di sini. Dia ingin meninggalkan semua barang untukmu. Kamu cuma anak angkat dengan alasan apa? Uang gusuran kakek udah kalian ambil buat beli rumah di kota. Aku dan kakek tinggal di desa. Kamu jarang kunjungi kakek. Kau ingin kakekmu mati. Kamu gak takut kena balasan karma? Karma. Apa itu karma? Sama kayak kamu. Bekerja keras demi uang setiap bulan. Itu baru namanya karma. Hei, jangan marah dulu. Simpan dulu amarah ini. Nanti kita lepaskan sekaligus. Apa maksudmu? Maksudnya, rencana licikmu tidak akan berhasil. Aku di sini, dia tak mati. Aku ingin dia hidup lama. Tuan Yu, apa semua yang kamu bilang benar? Aku datang hari ini siap. Song Yumeng, masa omong kosong apapun kamu percaya semuanya? Dokter saja sudah menyerah untuk merawatnya. Masa kamu percaya dia masih bisa hidup kembali? Kamu percaya dia hidupkan orang mati? Aku tahu kamu bermaksud baik, tapi jangan bicara hal ini lagi. Aku bawa kamu ke sini. Kakek sudah tidak punya penyesalan lagi. Bahkan kamu pun tidak percaya padaku. Maka aku hanya bisa bertindak sendiri. Dokter, tolong siapkan jarum akupunktur untukku. Kamu mau selamatkan orang dengan jarum? Jangan buang tenagamu sia-sia. Hanya dokter ahli nasional yang bisa. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Tunggu aku sebentar. Tunggu aku kembali. Aku akan hidupkan kembali tua itu. Ayo, biarkan kakek menghisapnya. Ginseng berumur ratusan tahun. Dari mana kamu dapat ginseng ini? Barang ini berusia ratusan tahun. Ini sangat langka loh. Ayo, cepat biarkan tuan tua menghisapnya. Tuan Yu, ini benar-benar ginseng berumur ratusan tahun. Ini, Saya tidak bisa menerima ini terlalu berharga. kamu nggak mau selamatkan tuan tua? Saya mau menyelamatkannya, tapi ini terlalu berharga. Saya tidak mampu membayarnya kembali. Saya tidak minta kamu membayarnya kembali. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak, kamu bisa jadi asisten kecilku. Barang-barang saya terlalu banyak, masih banyak pekerjaan nanti. Baik, Cepat, berikan pada kakek. bocah ini bisa selamat ya. Kalau dia bangun, ubah perintah dokter. Bukankah kita sudah sibuk sia-sia? Hei, Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh ayahku? Kalau kamu berhasil menyelamatkannya, aku tidak akan memaafkan kalian. Hei, kamu keluarga ini ya? Apa maksudmu? Kamu berharap ayahmu mati ya? Tidak. Bukan maksudku begitu. Aku cuma terlalu panik tadi. salah bicara. Hei, Ayah, Song Yumeng bawa orang ini memaksa untuk mengobati kakek. Song Yumeng, kamu gadis liar tidak tahu malu. Berkonspirasi melawan orang tua. Aku bakal pukul kamu. cukup. Kamu, kakek. Kamu ternyata tidak apa-apa. Kalian sepertinya sangat berharap aku cepat mati. Rencana kalian sangat bagus ya. Paksa aku lepas hak waris. Hanya menunggu aku mati. Mengambil semua barang-barang milikku. Sayang sekali. Tuhan melihat semuanya. Aku tidak jadi mati. Yumeng carikan aku menantu yang baik. Dialah yang menyembuhkanku. Ayah, apa yang Anda katakan ini? Apa-apaan sih? Bagaimana mungkin aku ingin kamu celaka? Aku khawatir padamu. Kamu baik-baik saja. Kalau begitu saya tenang deh. Jangan berakting lagi. Dulu meskipun aku sakit parah, tapi pikiranku tetap sadar. Semua ucapan kalian aku dengar. Karena sekarang aku sudah hidup kembali. Barang-barang itu, kalian jangan harap mendapatkannya. Xiao Yu, kamu sudah menyelamatkanku. Aku gak punya buat terima kasih. Aku punya barang tua di rumah. Ini aku berikan kepadamu. Sebagai tanda terima kasihku padamu. Tidak menyangka ada keuntungan tak terduga. Kurasa takut hujan mengganggu gadis itu. Dan ditindas oleh keluarga ini. Jadi dia ingin memberikannya kepadaku. Baiklah, terima kasih ya Pak Tua. Tidak boleh. Ayah, aku kan anakmu sendiri. Kau berikan barang ke orang luar? Benar juga, Ayah. Kita kan keluarga sendiri.
Bagaimana bisa ayah memberikan barang-barang itu kepada orang asing ini? Dulu, kalian mencuri uang pembongkaran. Seluruh keluarga pindah tinggal di kota. Tinggalin aku sama Yumeng di desa. Kenapa tidak bilang kita keluarga? Kalian demi mendapatkan barang-barang ini, menunda-nunda agar saya tidak diizinkan berobat. Saat memaksa Yumeng melepaskan hak warisnya, kenapa kamu tidak bilang kita keluarga? Ternyata begitu. Aku paham sekarang. Ternyata semua tak tahu berterima kasih. Semua ini salah kamu. Kamu bawa dia ke sini. Semua rencanaku hancur berantakan. Aku pukul kamu sampai mati. Daripada buang waktu begitu, lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana cara menjelaskan ke polisi. Kamu, Apa maksudmu? Aku tidak melanggar hukum sama sekali. akulah yang melapor ke polisi. Kalian demi barang-barang kakek menelantarkan kakek, hampir saja membunuhnya. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Song Yumeng. Hei, kamu anak nakal, durhaka. Kami sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu boleh saja menanggung sedikit penderitaan supaya kami bisa hidup lebih baik. Ada apa dengan itu? Dasar anak perempuan brengsek. Kamu berani lapor polisi tangkap ayahmu? Apakah kamu masih manusia? Kamu. Kalian pantas mendapatkannya. Kalian memperlakukan saya dengan kasar. Aku akan cari uang untuk kalian. Semua ini sudah saya tahan. Tapi peduli apa kakek? Hanya untuk mencapai tujuan kalian. Saya tidak akan memaafkan kalian. Kalian tunggu saja. Wah, kamu punya sisi seperti ini? Aku tak ingin mereka sakiti kakek. Apa yang kamu lakukan benar. Mereka bisa melakukan hal seperti ini. Mereka tak anggapmu dan kakek keluarga. Mereka anggap kalian alat negosiasi. Sekarang ini balasan pantas. Selamat pemain, selamatkan orang. Mendapatkan satu kesempatan produk sementara. Hadiah keluar di saat seperti ini. Tapi hadiah saya yang terakhir kali belum saya urus. Tuan, saya minta maaf sebelumnya. Tidak perlu minta maaf. Lagi pula, kalian tidak punya ginseng tua. Kalau mau menolong pun tidak bisa. Ya, apakah Pak ini mau menjualnya? Menjual sisa ginseng itu kepada kami. Berapa harga yang kalian bersedia tawarkan? Ginseng langka ini tak ada pasar. Saya juga tidak tahu berapa harganya. Saya tahu, grup Han Hai lelang ginseng. Orang kaya yang heboh di kota. Harganya 12 juta saat itu. Astaga, sangat berharga. Satu batang seharga 12 juta. Berarti ginseng gerobak saya melebihi 1 miliar? Rumah sakit ini bisa tangani? Bisa. Harga ini bisa kami terima. Asalkan Bapak ini bersedia menjual ginseng ini kepada kami. Kami bersedia membayar 12 juta. Bapak Yu, harga ini sangat wajar loh. Tidak bisa. Ginseng ini aku berikan untukmu. Aku janji umur panjang untuk kakek. Jadi tanaman ini harus disisihkan untuknya. Ya, untuk dia. Tentu saja. Karena aku janji umur panjang untuknya. Jadi ginseng ini tentu saja untuk kakek. Tidak boleh begitu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Iya benar Bapak Yu. Ini nilainya 12 juta loh. Kami tidak bisa menerimanya. Tenang saja. Aku punya banyak barang ini. Kamu tidak perlu peduli soal itu. Bapak Yu, jangan-jangan kamu bawa satu gerobak lagi ya? Betul. Aku bawa lagi 3 roda. Wah, ini semua ginseng tua banget. Sepanjang hidupku, aku belum pernah lihat ginseng sebanyak ini. Tuan Yu, barang yang sangat berharga ini. Kamu angkut pakai gerobak roda 3? Kalau ada orang jahat gimana? Kirim saja jumlahnya, transfer langsung. Kalau kamu mau ambil banyak, aku bisa kasih diskon sedikit. Ini terlalu banyak banget. Aku tidak bisa ambil keputusan sendiri. Aku segera hubungi direktur kami sekarang. Hei. Ginseng berumur 100 tahun sebanyak ini. Kok bisa begini? Ginseng berumur 100 tahun sebanyak ini. Kok bisa begini? Semua ini adalah koleksi saya sebelumnya. Direktur Wong, bisakah dia makan? Ini semua asli. Dan kualitas tiap batangnya sangat bagus. Semua ginseng liar berumur 100 tahun. Wah, Ginseng sebanyak ini. Aku sendiri tak bisa makan banyak. Bolehkah aku menghubungi seorang teman? Tentu saja boleh. hei istriku. Ginseng gunung yang sangat berharga ini harus saja sembarangan di sini. Bukankah ini sangat menyia-nyiakan barang berharga? Iya, keterlaluan banget. Ginseng yang sangat berharga begini loh. Masa diangkut pakai roda 3? Apakah salah? Kalian semua salah paham nih. Roda 3 ini loh, bukan kendaraan roda 3 biasa. Barang yang diangkut belakangan ini sangat berharga. Pak Yu mengangkut emas batangan, bawa kunci mobil mewah. Bahkan pernah angkut sertifikat seluruh Zhongtian nomor 1. Jadi mengangkut satu muatan ginseng, bukan hal yang luar biasa besar. Iya, aku cuma suka saja sama roda 3 ini loh. Mobil ini bagus, pencahayaan penuh. Ini sangat cocok dengan kepribadianku. Tidak usah dibahas lagi. Ayo bahas ginseng ini saja.
Aku harus selesaikan ini hari ini. Masih mau ngangkut? Jangan-jangan itu hal aneh lagi. Aku juga tidak tahu pasti. Sekarang ada kesempatan buat kustomisasi, apa yang harus diproduksi. Tergantung apa yang aku butuhkan saja. Hey semuanya, kalian sudah memutuskan ya? Aku simpan 30 batang. Kami RS Rakyat minta 30 tanaman. 60 tanaman. Bahkan satu tanaman 10 juta. Aku bisa dapat 600 juta. Ini kan langsung untung besar banget. Oke, maka kalian ikut denganku. Ini urusan Nona Yumeng. Uangnya nanti. Langsung ditransfer ke rekening kartu ini. Bagian ini aku serahkan padamu. Tenang saja Tuan Yu, aku pasti menyelesaikannya dengan baik. Kalau gitu, aku pergi duluan. Xiao Yu, kalau bukan karena kamu, aku tak ada kesempatan. Ini adalah koleksi seumur hidupku. Aku sangat berharap kamu mau menerimanya. Tuan Yu, ini adalah koleksi seumur hidup kakekku. Meskipun mungkin kamu tidak menganggapnya berharga, tapi aku harap kamu mau terima. Barang-barang ini dibandingkan dengan kakek, semuanya sangat tidak berarti. Iya benar. Aku bisa dapatkan mobil antik. Gitu. Aku tolak Tuan Tua Song dan dapat nilai lumayan juga. Tidak usah. Aku tidak butuh barang ini. Aduh, Xiao Yu, jangan menolak lagi deh. Aku dengar dari Yumeng bilang kamu baru pindah ke sini. Aku lihat tempatmu ini masih agak kosong. Barang-barang ini jadi hiasan saja. Aku juga jadi tenang deh. Pak Tua, aku nggak butuh ini. Kemarin aku naik beca. Hari ini aku masih berpikir bagaimana cara mengurusnya. 1 gerobak roda 3 lagi ya. Kamu bicara ini serius. Benar sekali. Percaya. Aku akan tunjukkan padamu. Aduh. Ini sancaya. Aduh. Sangat berharga. Ini adalah Tongku Jun. Ini Tungku Jun loh. Ini adalah Tungku Ding. Aduh. Nilainya tak terhingga. Nilainya benar-benar tak terhingga. Dibandingkan dengan barang-barang ini. Koleksi sedikit punyaku itu benar-benar tidak layak dipandang. Tuan Yu, kakek saya memang cuma tertarik pada benda-benda lama ini. Jangan marah ya. Apa ada yang perlu dimarahi sih? Kakek tua itu suka sama kamu. Biarkan dia ambil 2 saja. Nggak bisa. Kita terlalu banyak berhutang padamu. Aku nggak tahu cara balasnya. Jadilah pelayanku dengan baik. Bantu aku lunasin hutang deh. Saya bicara dengan bankir, dia setuju. Oke. Ngomong-ngomong soal direktur bank kalian, dia malah telepon datang. Hello, aduh. Tuan Yu, tolong dong. Aduh. Tuan Yu begini. Ada lelang amal di sini. Saya tahu Tuan Yu suka koleksi. Aku tidak tahu apakah bisa dibantu. Lelang, rumah lelang Hanhai kita, setahun sekali. Semua orang penting hadir. Semua orang terpandang kota ini ikut. Ini memang sebuah kesempatan. Mesin bantu dapat uang setiap hari, tapi tetap lebih aman punya usaha sendiri. Direktur Zhang. Aku juga mau ikut lelang ini. Tidak tahu apakah bisa berhasil deh. Wah, bagus banget. Aku ajak Tuan Yu ikut bersama. Tapi soal barang lelangnya, harus Tuan Yu siapkan sendiri ya. Tidak masalah dong. Yumeng, kamu beres-beres dulu. Ayo ikut aku ke lelang ya. Sepertinya ini tempatnya ya. Benar ini tempatnya, Tuan Yu. Ini adalah lokasi acara lelangnya. Tapi ku dengar butuh verifikasi aset untuk kesini. Perlu juga rekomendasi orang lain. Kepala bank kalian tidak bilang ini. Aku juga tidak tahu. Ayo pergi. Direktur bank kalian sudah mengatur semuanya. Barang ini sepertinya sudah cukup ya. Ayo jalan. Kamu bengong apa sih? Ayo jalan. Kamu bengong apa sih? Aku simpan buat sepeda roda 3. Apa menariknya becak ini? Tidak bisa, Tuan Yu. Barang antik ini sangat berharga. Aku harus jaga dengan baik. Benar juga sih. Sepeda motor 3 kami tidak berharga. Aku lebih tenang. Lihat ini. Kalian ini mau ngapain? Naik trisul tua bawa sampah. Berhenti di sini buat apa? Hei, kamu dengar kan? Pengawal bilang ini truk sampah. Sama sekali nggak ada yang peduli. Dia sangat sombong. Kalau nanti ketemu orang jahat gimana dong? Lebih baik aku jaga baik-baik deh. Lagi pula ini kan pekerjaanku. Serahkan sepeda 3 ke satpam. Dengan mereka mengawasi, pasti aman. Aduh, ada masalah nih.
3 roda ini serahkan padamu. Hah? Apa maksudnya ini? Apa maksudku? Kamu naik gerobak rusak ke sini? Kamu nggak lihat tempat ini apa? Ini tempat untuk sepeda motor kalian? Kok kamu bisa gitu sih orangnya? Aku emang gini. Kalau orang-orang terpandang datang, ya jelas aku layanin dengan baik. Tapi kalian itu apa sih? Naik gerobak roda 3 rusak. Pengen aku layanin dengan baik juga? Pantes kalian? Kita juga datang ke lelang loh. Kenapa kamu perlakukan kita begitu? Kalian? Kamu lihat deh. Mereka yang datang buat ikut lelang. Siapa yang bukan orang penting? Wah, banyak kenalan nih. Lelucon. Kalau kamu kenal salah satunya, kamu tidak perlu naik becak rusak. Itu karena Tuan Yu rendah hati. Bahkan kalau orang-orang ini datang, mereka sangat hormat pada Tuan Yu. Mereka semua tokoh besar Hanhai. Mereka akan hormat pada bocah ini. Jangan bicara soal yang lain dulu. Anak ini kenal salah satunya. Maka aku akan berdiri di sini. Menjadi trisek untuk kalian seharian. Baik, matamu memang buta. Berani tidak hormat pada Tuan Yu. Kamu ingin jadi sopir Pak Yu. Ya, berdirilah di sini dengan tenang. Aduh, Tuan Yu, meskipun satpam ini berjaga di sini, antik-antik ini terlalu banyak di sini. Baik, Tuan Yu, Anda tenang saja. Uang lelang ini akan didonasikan. Tapi kami akan transfer tepat untukmu. Benar, Tuan Yu. Aku tak akan biarkan kamu dirugikan. Ternyata uang lelang akan didonasikan. Saya dapat banyak. Pas banget kesempatan ini buat donasi. Ini bisa bantu banyak orang sukses. Setiap orang, berapa barang lelang maksimal? Tuan Yu, ini tidak ada batasan. Kalian masing-masing pilih satu barang. Sisanya semuanya dilelang atas nama saya. Uang hasil lelangnya gimana? Kamu bantu saya donasikan saja ya. Wah, Tuan Yu. Anda serius nih? Barang lelang ini terlihat biasa. Harganya juga mencapai ratusan ribu loh. Ini banyak banget. Nilainya jutaan. Tidak apa-apa. Sekarang saya udah nggak tertarik koleksi. Kalau bisa donasikan ke yang butuh. Itu juga perbuatan baik. Tuan Yu, apakah ini terlalu banyak? Kamu tidak mau jadi pelayan sekarang? Aku ingin jadi ibu rumah tangga. Karena Tuan Yu begitu dermawan, kita juga tidak bisa diam saja. Baik, kita jual barang lelang ini. Baik, ayo ambil barang dan pergi. Oke, silakan naik duluan. Aku serahkan barang ini ke panitia. Ya, oke. Ayo pergi. Orang kaya sekarang sangat rendah hati. Dia kenal banyak orang penting loh. Angkut barang pakai sepeda roda 3. Masa sih truk ini lebih mobil mewah itu? Lebih mahal. Semoga kali ini bisa mendapatkan investasi. Krisis ini sulit diatasi. Xiao Yu memang sangat mampu. Tapi aku masih ingin dia hidup dari uangku loh. Gimana caranya minta tolong padanya? Bukankah itu wanita dingin di hadapanku? Kok bisa jadi kayak gini sih? Kau datang untuk menertawakanku hari ini. Kamu terlalu cepat senang deh. Iya. Kau ingin minta investasi malam ini. Tapi sayangnya, kamu tidak akan punya kesempatan. Selama aku ada di sini, siapa yang berani menghina Chen Group? Siapapun yang berani membantumu. Berarti dia menentang keluarga Chen kami. Kamu, HMPH. Aku sudah bilang dari dulu. Kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu pakai salonmu untuk menindas orang, jadi berani tidak menghiraukan aku. Kalau begitu, aku akan hancurkan dia. Aku tunggu kamu datang minta padaku. Silakan. Pasti salah lihat. Bagaimana dia dikelilingi orang penting? Oh, Tuan Yu, semuanya sudah diatur. Tapi jumlah lelangmu terlalu banyak dan sangat berharga. Jadi kita buat lelang terpisah untukmu. Yang dijadwalkan setelah lelang ini selesai. Tuan Yu, ini kehormatan luar biasa. Lelang amal sudah tua. Lelang grup Chen terakhir 10 tahun lalu. Total lelang mereka hanya lebih dari 2 juta. Tidak sebanding dengan Tuan Yu. Itu semua tidak penting. Aku cuma ingin berbuat kebaikan saja. Tentu saja, yang utama, kosongkan gerbong. Kalau begitu, produksi berikutnya tertunda. Kenapa pemilik rumah datang? Jangan-jangan dia menginginkan tubuhku. Sudah mengejar sampai sini kan? Terima kasih semuanya atas kehadiran kalian. Lelang amal tempat kami. Sebelum acara lelang dimulai, kita bisa beri kabar terlebih dahulu. Tuan Muda Chen datang hari ini. Pada lelang kali ini, General Chen berikan antik berharga. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, silakan datang Chen Shao.
Seperti yang sudah diketahui umum, keluarga Chen kami selalu antusias dengan kegiatan amal. Bisa dibilang, tanpa keluarga Chen kami, lelang ini tidak bisa berjalan. Tuan Muda Chen benar sekali. Kalau bukan karena keluarga Chen, kita mana bisa duduk di tempat ini hari ini? Bukan begitu? Benar. Terakhir kali, keluarga Chen demi amal langsung keluarkan barang lelang 20 juta, bahkan menyelenggarakan satu acara khusus sendiri. Sangat patut dihormati. Semua orang bisa berpikir seperti ini. Sudah sangat bagus, karena semua tahu pentingnya keluarga Chen. Tolong bantu saya, ya. Tidak berlebihan, kan? Tuan Muda Chen, jangan begitu. Selama Anda berpesan, mana berani kami tidak? Menurut, ya kan? Silakan perintahkan saja, Tuan Chen. Lihat wanita itu tidak? Dia adalah pemilik klinik kecantikan Ruoxi. Tapi sekarang, kliniknya hampir bangkrut. Permintaan saya adalah siapapun yang berani membantunya. Berarti menentang grup Chen milik saya. Tuan Yu, Chen Bing ini benar-benar keterlaluan. Berani menindas Nona Zhao begitu. Ada apa sih? Oh, Tuan Yu. Ini bukan rahasia elit Han Hai. Tuan Chen suka dengan Nona ini. Sudah beberapa kali mendekatinya. Setelah ditolak, dia berusaha membuat perusahaannya bangkrut, lalu memaksanya. Brengsek. Tuan Yu, kamu kenal Nona ini? Harus aku bantu dia kalau saya membantunya. Dia ingin aku coba yang lembut. Gimana ya? Tuan Yu, tolong bantu Nona Zhao ya. Meskipun grup Chen sangat kuat, aku percaya itu bukan apa-apa. Zhao Ruoxin. Saya sudah bilang dari lama, datang sini pun tak ada gunanya. Atau bisa dibilang, kamu bisa datang ke sini. Itu yang aku atur untukmu. Aku cuma mau kamu tahu. Di Han Hai, Keluarga Chen kita adalah langit. menolak aku. Yang menunggumu hanya keputusasaan. Apakah keluarga Chen kalian itu langit? Aku tidak tahu. Tapi hari ini langit miliknya, aku yang menopangnya. Xiao Yu, Kakak Zhao, kamu. kamu payah juga ya. Sepertinya kamu punya mulut lembut, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi tidak apa-apa. Urusan hari ini, aku yang urus ini. Aku adalah langitmu. Halo. Kak Zhao, kamu nggak adil. Aku bahkan sudah memberimu villa itu. Kamu tidak memberitahuku masalah besar ini. Kenapa? Takut aku nggak lindungi kamu ya? Bukan. Aku cuma tidak mau kamu lihat sisi buruk diriku yang memalukan. Aku lebih suka penampilanmu malam itu. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak setuju. Lalu, kamu sendiri siapa? Hal yang tidak kamu izinkan. Aku tidak boleh sentuh gitu. Jadi begitu. Kamu mau musuh keluarga Chen kami? Xiao Yu, mendingan kita lupakan saja ya. Tidak apa-apa, Kak Zhao. Keluarga Chen kamu di mataku. Tidak ada apa-apanya. Tapi lihat perilakumu yang kayak gini. Grup Chen kalian juga tidak baik. Bocah, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Di Han. Belum ada orang berani tidak menghargai keluarga Chen kami. Sekarang sudah ada. Baik, sekarang aku akan membuatmu tahu apa akibatnya bicara sombong sembarangan. Jangan berani sentuh Tuan Yu. Kalian mendekat lagi. Aku akan lapor polisi. Begitu aku lapor polisi, kamu pasti masuk penjara. Wah, ada yang tidak takut mati. Tapi aku suka. Hei bocah, kamu sangat beruntung soal cewek. Tapi sayangnya, semua itu disiapkan untukku. Hehehe. Berdasarkan status keluarga Chen kami, mengusir seseorang itu sangat mudah, kan? Tuan Muda Chen, tentu saja. Tanpa dukungan grup Chen, rumah lelang kami tidak selalu lancar. Hanya mengusir satu orang saja. Tentu saja kami punya hak itu. Tuan, rumah lelang kami tidak menyambutmu. Mohon segera tinggalkan tempat ini. Kamu yakin? Aku yakin kamu menyinggung Tuan Muda Chen. Kamu tidak pantas berdiri di sini. Baik, aku takut setelah pergi. Kalian tidak punya barang untuk dijual. Acara lelang ini akan berubah jadi bahan tertawaan. Kamu pikir dirimu siapa? Rumah lelang batas kami cukup terkenal di Han Hai. Semua yang hadir adalah tokoh penting. Setiap keluarga sudah membawa barang lelang. Kenapa? Kita tidak kekurangan sampahmu sedikit itu. Kamu ngomong sembarangan. Barang lelang Tuan Chen banyak. Jumlahku lebih banyak dari kalian semua. Konyol. Lelang ini paling banyak 30 barang. Masih yang disediakan keluarga Chen dulu. Kamu bilang dia menyediakan barang lelang. Maksudmu, dia lebih unggul dari kita. Lagi? Orang sepertimu ini. Asal ngomong aja tanpa pikir. Aku sebagai pembawa acara lelang ini, total ada 26 barang lelang di daftar. Tadi kamu bilang dia sendirian. Sudah menyediakan lebih dari 90 barang. Barang-barang ini ada di mana sih? Kalau mau aku pergi, boleh aja. Lihat apa lagi kalian bisa foto? Kak Zhao, ikut aku pergi. Yumeng ambil semua barang lelang kita. Xiao Yu,
Mending kita batalkan aja ya. Grup Chen ini. Kak Zhao, kalau aku pergi nanti, yang seharusnya takut adalah mereka. Kamu akan segera tahu, grup Chen bukan apa-apa bagiku. Pergi. Tuan Yu, bagaimana kamu bisa pergi? Kalau kamu pergi, lelang ini akan hancur total. Manager Hu, apa omong kosong yang kamu bicarakan? Jangan-jangan kamu sudah ditipu oleh dia? Grup Chen kami ada di sini. Lelang ini tidak ada masalah. Barang lelang Tuan Yu dibandingkan dengan grup Chen kalian tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau Tuan Yu pergi, lelang ini jadi bahan tertawaan. Manager, ada kesalahpahaman di antara ini kan? Daftar lelang ini tidak ada. Barang lelang yang dia tawarkan. Kamu cuma pembawa acara kecil. Bagaimana tahu lelangannya milik Tuan Yu? Oleh Tuan Yu, ada lebih dari 90 barang antik. Setiap lelang bernilai jutaan. Setelah dihitung oleh penilai profesional, barang lelang milik Tuan Yu sendiri melebihi 1 miliar. Jadi, tempat lelang ekstrim. Kita adakan lelang khusus untuk Tuan Yu. Kamu itu apa sih? Berani mengusir Tuan Yu pergi. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Manager Hu, saya ini. Ini bukan salah saya. Aku hanya ikuti perintah Tuan Chen. Benar kan? Tuan Chen, saya yang menyuruhnya melakukan hal ini. Manager Hu, apakah kamu tidak menghargai keluargaku? Muka dibandingkan dengan Tuan Yu. Muka apa yang kamu punya? Hei, kamu gila ya sialan? Lihat baik, siapa aku ini? Kamu takut saya pergi sekarang? Setelah saya pergi, lelang ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Besar sekali mulutmu ya. Sayang, gunakan kesempatan produk khusus. Butuh semua kontrak grup. Pihak yang mengakuisisi adalah saya sendiri. Produksi custom berhasil. Barang sudah dihasilkan dalam 3 putaran. Grup Chen kami memang punya kepercayaan diri seperti ini. Kamu bikin grup Chen kami bangkrut? Hei, saya tidak akan membuat grup Chen kalian bangkrut. Tapi, aku akan buat keluargamu kehilangan suara. Direktur Bang Zhang, ambil barang di bawah kursi Trisik. Tuan Yu, di bawah jok sepeda motor Anda. Masih ada barang? Hanya beberapa dokumen saja. Oh. Buang-buang waktu. Dokumen apa yang kamu punya? Oh, oke. Masa iya? Bahkan bisa dokumen pengambil alihan perusahaan kita. Hei, kamu benar. Memang benar ini dokumen pengambil alihan perusahaan. Lagi pula, ini perusahaan kita semua. Tentu saja termasuk grup Chen milik kalian. Orang ini gila ya. Berani banget dia ngomongin. Hal kayak gini, perusahaan kita yang jumlahnya banyak begini. Totalnya triliunan pun tak bisa didapatkan. Bagaimana bisa? Iya benar. Tuan Yu, ini dokumenmu. Hei, apakah kontrak ini sangat penting? Ngapain butuh kontrak sekarang? Dokumen ini cukup mengubah keadaan. Nanti, Hanhai ini tak ada grup Chen. Grup Wang, grup Li. Setengah Hanhai jadi milik keluarga Yu. Bohong. Kamu pikir kamu siapa sih? Cuma buat beberapa lembar kertas sampah. Ini kontrak pengambil alihan grup Chen kita. Kamu anggap semua orang bodoh ya? Kalau gitu buka matamu dan lihat. Grup Chen ini sekarang milik siapa? Ai. Mana mungkin? Grup Chen kita berkembang pesat. Mana mungkin bisa diakuisisi oleh kamu? Grup Chen kalian memang sangat kuat. Tapi sayangnya saya pakai cheat dong. Aku bisa lakukan apa saja. Dan kalian semua, baca kontraknya baik-baik sebelum memutuskannya. Perusahaanku. Ternyata sudah diakuisisi gitu. Perusahaanku sekarang milik Yu King. Perusahaanku juga sudah diakuisisi. Punyaku juga, dia benar-benar mengakuisisi perusahaanku. Xiao Yu, ini kejadiannya kapan sih? Aku tak dengar apapun. Baru saja tadi. Bukankah grup Chen menindas kamu? Aku akan ganti nama Chen Group. Mereka ikut-ikutan grup Chen menindas kamu. Aku ubah nama perusahaan mereka. Xiao Yu, baiklah. Kak Zhao, ini semua memang seharusnya. Kamu sudah banyak membantuku sebelumnya. Sekarang, aku ini cuma untuk membalas kebaikanmu saja. Grup Chen dulu selalu memaksamu tunduk dengan kekuatannya. Aku berikanmu grup Chen hari ini. Ini adalah kontrak akuisisi grup Chen. Aku akan suruh orang menyerahkannya kepadamu. Nanti, grup Koda ini akan sepenuhnya milik keluarga Zhao. Tidak bisa. Aku tidak boleh menerimanya. Ada apa, Kak Zhao? Kamu mau makan yang lembut? Baiklah. Kamu yang suapin aku. Mungkin Tuan Yu membantuku demi uang. Dia hanya kasihan padaku. Dia dan Nona Zhao cocok. Gadis ini jangan-jangan salah paham ya. Si bodoh kecil. Kamu masih bengong apa lagi?
Cepat ambil kembali kontrak itu. Kau ingin aku kelola perusahaan sendiri? Halo Ma, ini Xiao Yu. Kakak sepupumu mau menikah lagi. Kapan kamu bisa bawa pasangan pulang? Kapan kamu bisa bawa pasangan pulang? Ma, mencari pasangan itu harus menunggu jodoh. Kalau jodohnya sudah tiba, aku bawa menantu pulang buatmu. Udah dulu ya, aku masih sibuk, nanti kita bicara lagi. 3 roda tak bisa dapatkan istriku. Selamat pemain. Kamu bersepeda 10 jam. Hadiahnya adalah 1 truk barang khusus. Silahkan periksa dan terima. Ada produk khusus lagi. Xiao Yu. Mau pergi kemana nih? Kakak temenin kamu deh. Tuan Yu. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku bisa jadi pengurusmu penuh waktu. Ma, aku antar menantumu pulang sekarang.